wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 8 yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan panjang umur dan tetap semangat anak-anak walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak sekalian, hari ini materi kita yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Dengan subtema yaitu mengenai ketentuan sedekah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu sedekah, kemudian apa itu syarat dan rukunnya, serta apa hukumnya, manfaatnya apa buat kita semua. Tentunya kalian sudah sering dan mungkin pernah bersedekah. Baik, kita akan lanjut apa itu sedekah. Sedekah itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang yaitu sodako, yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu tujuannya untuk menggapai ridha Allah. Sesuatu yang kita berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah itu disebut dengan sedekah. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang yang membutuhkan secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pengertian daripada sedekah secara istilah. Lalu bagaimana dengan hukum bersedekah? Hukum bersedekah itu adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun pada kondisi tertentu sedekah itu bisa menjadi wajib. Tatkala ada seseorang yang benar-benar membutuhkan dan kita memiliki kemampuan untuk membantunya. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki kelebihan makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya adalah wajib. Jika kita tidak lakukan, maka kita akan berdosa. Banyak contoh-contoh yang lain. Seperti ada orang yang sedang sakit. Dia membutuhkan bantuan. Dan kita memiliki uang untuk membantunya. Maka ketika dia membutuhkan tersebut, kita wajib mengeluarkan sedekah buat orang tersebut. Tatkala kita memiliki kemampuan tapi kita tidak mau menolong orang tersebut, kalau tidak mau mengeluarkan sedekah untuk orang tersebut, maka kita tergolong orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, sedekah juga bisa menjadi haram hukumnya apabila kita tahu bahwasannya sedekah yang kita berikan ini akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Nah, sebelum kita bersedekah, kita lihat siapa yang menerima sedekah. Kalau kita tahu bahwasannya orang tersebut akan berbuat maksiat, kemudian kita bersedekah kepadanya, maka hukum bersedekah yang kita lakukan bisa menjadi haram. Mana dalil bersedekah? Dalam surah Al-Baqarah 272, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha."
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yufa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dalam surat Yusuf ayat 88 juga Allah mengatakan, wa tasaddaq alaina innallaha yajril mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ini dasar hukum kita mengeluarkan sedekah. Jadi manakala kita bersedekah, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yajri mutasaddiqin. Yajri mutasaddiqin. Allah akan balas sedekah kita. Seberapapun besarnya, kalau dibarengi dengan keikhlasan, maka sedekah tersebut akan menjadi pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas." Jika ada anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus, illa min salas, kecuali 3 perkara. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, semua amaliyah di dunia dia terputus pahalanya. Kecuali 3 perkara, kata Nabi. Apa 3 perkara tersebut? Min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang akan mengantarkan pahalanya terus-menerus walaupun anak Adam ini sudah meninggal dunia. Sampai hari kiamat pahalanya akan terus-menerus. Wa ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat kepadanya. Ketika dia hidup, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia menyampaikan ilmunya kepada orang lain, dan orang lain tersebut mendapatkan ilmu dari kita. Maka setelah kita meninggal dunia, ilmu tersebut akan mengalir pahalanya untuk kita sampai hari kiamat. Wa waladin sholih yud'a lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, doa kita ini mendoakan orang tua yang sudah tiada, maka pahala itu akan mengalir ke orang tua kita. Suatu saat kita punya anak pun, ketika kita sudah tiada, anak kita berdoa dan selalu berbuat baik karena kesolehannya, maka kesolehan pahala dari anak tersebut akan mengalir buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqatu la tunfinuna ghadabir rabbi wa tadfa'u an miyatisu." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Subhanallah, ketika kita bersedekah, Allah tidak akan marah sama kita. Tapi kita punya uang kemudian tidak bersedekah, maka tunggulah murka Allah. Dan orang yang bersedekah itu dijauhkan dari mati su'ul khotimah. Semua manusia, orang-orang yang beriman, pasti menginginkan kehidupan akhirnya husnul khotimah, atau mati dalam keadaan yang baik. Maka ketika dia bersedekah, dengan banyak sering bersedekah, insya Allah dia mati tidak mungkin dalam keadaan su'ul khotimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana dengan rukunnya? Rukun dan syaratnya. Rukun bersedekah itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang memberi. Kemudian yang kedua orang yang diberi. Kemudian yang ketiga adalah akad atau ijab qabul. Dan yang terakhir adalah barang yang diberikan. Orang yang memberi, syaratnya apa? Syaratnya dia harus memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan hartanya. Dia memiliki hak. Ada orang punya harta, tapi dia belum tentu memiliki hak, karena itu harta bersama. Nah, jadi kalau itu hartanya sendiri, dia memiliki hak untuk mengeluarkan hartanya. Itu adalah syarat orang yang memberi. Kemudian orang yang diberi, syaratnya apa?
tidak sah memberi kepada orang yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Jadi orang yang diberi itu adalah orang yang berhak memiliki. Ya, jadi kalau seorang anak itu masih dalam kandungan, diberikan itu tidak, karena dia belum lahir. Atau kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah akad ijab dan qabul. Pernyataan pemberian dari orang yang memberi dan orang yang menerima daripada sedekah tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah barang yang diberikan. Anak-anak sekalian, itulah syarat dan rukun daripada sedekah. Apa manfaat sedekah buat kita? Nah, ini paling penting. Manfaat sedekah buat kita menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat hubungan antar sesama. Kemudian yang kedua sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Shadaqatun tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Kata Rasulullah. Yang ketiga sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Dawaun marzaqum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau kita sakit, banyak-banyak sedekah, insya Allah sembuh. Kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan. Lalu memadamkan murka Allah. Bagaimana hadis riwayat Bukhari, sedekah itu syir, sembunyi. Itu akan memadamkan murka Allah atau marah Allah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Ketika kita saling bersedekah, maka akan tumbuh rasa sayang. Melunakkan hati yang keras. Kemudian bisa menambah umur, mencegah wafat, su'ul khotimah, menghilangkan sifat bangga diri dan kesombongan. Kemudian menambah keberkahan harta benda, membantu meringankan beban orang lain, dan sebagai naungan nanti di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, itulah sekelumit mengenai sedekah yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat buat kalian. Bahwasannya sedekah itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Makin banyak kita bersedekah, maka Allah akan semakin sayang dan semakin cinta kepada kita sekalian. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian melihat materi yang Bapak sampaikan, setelah ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Silakan kalian jawab. Nah, ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sedekah secara istilah? Nomor 2, dasar hukum sedekah adalah. Kemudian sebutkan 3 perkara yang tidak terputus amalnya. Yang keempat, sebutkan rukun sedekah. Dan yang kelima, sebutkan 4 manfaat sedekah. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.